Sahabat-sahabat mahasiswa STKIP Pamanelilo yang terkasih, hari ini kita membahas tentang surat Paus, ensiklik Gaudium et Spes, Sukacita dan Harapan dalam pelajaran moralitas perkawinan. Dan juga tulisan Paulus ke-6 tentang Humanae Vitae, tentang kehidupan manusia, yang mungkin juga menjadi kontroversi sampai saat ini, yang membahas tentang alat-alat untuk membatasi kelahiran. Jadi Sukacita dan Harapan yang sering dikenal dengan Gaudium et Spes mengatakan bahwa martabat perkawinan Kristen yang saat ini sering terjadi seringkali dirusak oleh poligami, perceraian, percintaan bebas atau seks bebas, dan cacat cedera lainnya. Selain itu, cinta perkawinan cukup sering dicemarkan oleh cinta diri, gila kenikmatan, dan ulah cara yang tidak halal melawan timbulnya keturunan. Kecuali itu, situasi ekonomis, sosio-psikologis, dan kemasyarakatan dewasa ini menimbulkan gangguan-gangguan yang tak ringan terhadap keluarga. Lebih lanjut, cinta kasih itu secara istimewa diungkapkan dan disempurnakan dengan tindakan yang khas dalam sebuah pernikahan, perkawinan. Maka dari itu, tindakan-tindakan yang secara mesra dan murni menyatukan suami istri harus dipandang luhur dan terhormat. Bila dijalankan secara sungguh manusiawi, tindakan-tindakan itu menandakan serta memupuk penyerahan diri timbal balik, cara mereka saling memperkaya dengan hati gembira dan rasa syukur. Cinta kasih itu yang dikukuhkan dengan bakti timbal balik dan terutama dikuduskan berkat sakramen Kristus dalam suka maupun duka, dengan jiwa maupun raga, tetap setia, tak terpisahkan. Oleh karena itu tetap terhindarkan dari setiap perzinahan dan perceraian. Tujuan perkawinan bukan hanya dijadikan demi adanya keturunan saja, untuk mempunyai keturunan, melainkan juga hakikat janji antar pribadi yang tak dapat dipisahkan atau dibatalkan. Begitu pula kesejahteraan anak menuntut supaya cinta kasih timbal balik antara suami istri diwujudkan secara tepat, makin berkembang dan menjadi dewasa. Maka dari itu, bila ada keturunan yang sering begitu diinginkan tidak kunjung datang, perkawinan tetap bertahan sebagai rukun hidup yang lestari serta persekutuan hidup dan tetap mempunyai nilainya serta tidak dapat diceraikan ataupun dibatalkan. Kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah merupakan pembunuhan anak, bayi merupakan tindak kejahatan yang durhaka. Seksualitas yang ada pada manusia, begitu pula kemampuan manusia untuk melahirkan keturunan, secara mengagumkan mengatasi apa saja yang terdapat pada taraf-taraf kehidupan yang lebih rendah. Oleh karena itu, tindakan yang khas bagi hidup perkawinan sendiri, yang diatur sesuai dengan martabat manusia yang sejati, wajib dihadapi dengan sikap hormat yang sungguh mendalam. Kita melihat dalam Sukacita dan Pengharapan, Paus menekankan pentingnya pernikahan yang utuh, timbal balik, saling mengasihi, dan tentunya keturunan adalah menjadi hal yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Tetapi bila sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan, pernikahan mereka tetap sah, tetap membawa mereka kepada kesucian. Lalu kita lanjut dalam dokumen gereja tentang Humanae Vitae, kehidupan manusia atau kehidupan manusiawi, yang merupakan sebuah dokumen penting yang tentunya juga ditulis oleh Paulus ke-6, tetapi menjadi banyak perdebatan, khususnya dalam gereja dan juga banyak pada ilmuwan. Tetapi kita perlu melihat bagaimana Paulus mencoba memberikan bekal kepada kita mengenai moralitas perkawinan dan bagaimana mereka yang berkeluarga bisa
mencapai kesucian hidup. Pada Juli 2018, gereja merayakan peringatan 50 tahun dari dokumen Paulus ke-6 Humanae Vitae, surat ensiklik yang kontroversial tentang regulasi kelahiran. Beato Paulus ke-6 beritikat baik kepada semua kelompok pria dan wanita yang ia sebutkan dalam Humanae Vitae, termasuk otoritas publik, profesional, perawatan kesehatan, para pastor, teolog, dan terutama orang yang sudah menikah. Isi pokok dari Humanae Vitae adalah regulasi kelahiran yang berpusat pada tujuan dan sifat pernikahan dan penggunaan hak dan kewajiban suami istri yang benar. Kerangka dokumen ini sesuai ajaran gereja yang didasarkan pada akal budi dan kitab suci, pada seksualitas, cinta, pernikahan, sifat pernikahan, martabat pernikahan dan kekudusan, dan keluarga, secara khusus keluarga Kristiani. Seksualitas adalah dimensi penting dari pribadi manusia yang dipanggil untuk mencintai. Seksualitas adalah jalan menuju cinta. Sayangnya, seperti tulis oleh seorang teolog setelah dokumen Humanae Vitae, tekanan besar saat ini diberikan kepada seks dan pendidikan seks. Tetapi poin utama bagi peradaban modern kita adalah untuk belajar apa yang benar-benar dimaksud dengan cinta itu. Pernikahan adalah lembaga yang bijaksana dari Sang Pencipta untuk mewujudkan dalam kehidupan manusia kerangka atau desain cintanya. Pernikahan adalah relasi pribadi yang timbal balik, pantas dan eksklusif dari suami dan istri. Kita melihat dalam Humanae Vitae adalah eksklusif antara suami dan istri. Jadi kalau kita melihat ini adalah relasi antara berbeda jenis, heteroseksual, yang mengarah pada persekutuan dan kesempurnaan pribadi mereka. Pernikahan didasarkan pada visi integral manusia dan panggilannya. Tidak hanya bersifat alamiah dan duniawi, tetapi juga panggilan adikodrati dan kekal. Gereja berbicara tentang martabat dan nilai-nilai luhur orang-orang yang sudah menikah dan berkeluarga. Pernikahan Kristiani adalah cinta dari Tuhan, sakramen akan kasih karunia. Untuk orang-orang yang dibaptis, hal ini menunjukkan martabat akan anugerah sakramental. Karena pernikahan sejatinya adalah mewakili penyatuan Kristus dengan gereja. Gereja memanggil manusia untuk kembali pada ketaatan pada norma-norma hukum, kodrat, sebagaimana ditafsirkan oleh doktrin gereja. Mengajarkan bahwa setiap tindakan pernikahan harus tetap terbuka untuk transmisi kehidupan. Beato Paulus ke-6 menegaskan halangan atau gangguan langsung dari proses kelahiran sudah dimulai. Dan di atas semuanya berasal dari keinginan dan akhirnya tindakan nyata melakukan aborsi. Bahkan jika karena alasan terapi harus benar-benar dijauhkan, dihindarkan sebagai cara yang sah untuk mengatur kelahiran. Kehidupan manusia harus dihormati sejak awal, sejak pembuahan, karena itu adalah sesuatu yang suci berasal dari Allah. Dan ini harus kita sadari benar bahwa pembuahan itu datang dari Allah. Bukan hanya manusia hanya berpartisipasi hanya sebagai alat dari rencana Tuhan yang lebih besar. Kemudian alat kontrasepsi yang berupa sterilisasi langsung maupun secara permanen ataupun sementara terhadap pria atau wanita juga harus dijauhkan sebagai sarana untuk mengatur kelahiran. Lebih lanjut, kontrasepsi tidak bisa disebut sebagai sarana untuk mempraktikkan peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Paulus ke-6 tidak mengikutsertakan penerapan prinsip totalitas dan juga prinsip efek ganda dengan prinsip kejahatan yang lebih rendah. Namun Paulus menjelaskan dalam situasi lain prinsip kejahatan yang lebih rendah
toleransi kejahatan yang lebih sedikit untuk menghindari kejahatan yang lebih besar, atau untuk mempromosikan kebaikan yang lebih besar. Ia menyimpulkan adalah suatu kesalahan untuk berpikir bahwa tindakan konjugal, tindakan hubungan suami istri yang sengaja dibuat menjadi tidak subur dan karenanya secara intrinsik tidak jujur dapat dibuat jujur dan benar dengan melaksanakan kehidupan konjugal yang subur, jadi hidup dalam kepura-puraan. Namun penggunaan untuk alasan terapi yang benar-benar diperlukan untuk menyembuhkan penyakit, bahkan jika efeknya adalah halangan untuk kelahiran, adalah sah. Kita melihat dari sisi mana kita bisa melihat. Juga sah adalah jalan oleh pasangan ke masa subur ketika suatu alasan serius untuk melakukan itu. Karena dalam kasus ini, tatanan alam, prinsip-prinsip moral, dan juga hukum Allah dihormati. Dan sebaliknya, artifisial kontrasepsi akan menghambat perkembangan proses alami. Alasan yang kuat mengapa Paulus menolak kontrasepsi adalah argumen alasan dari hukum kodrat dan hukum ilahi. Ketidaksusilaan dari alat-alat kontrasepsi bukanlah masalah hukum positif atau disiplin gereja, tetapi dari hukum ilahi. Paulus menegaskan bahwa kontrasepsi tidak sesuai dengan sifat sejati manusia. Banyak situasi sulit menimpa keluarga, maka bantuan Tuhan diperlukan dan karenanya hidup doa harus dikembangkan. Paulus ke-6 merekomendasikan kepada para pasangan beberapa praktek kerohanian untuk dapat mengendalikan naluri mereka dan memiliki penguasaan diri dan mampu mempraktekkan kalender periodik yang berhasil untuk metode keluarga berencana alami. Penguasaan diri ini penting bagi pasangan untuk dapat mendidik anak-anak mereka dalam nilai-nilai yang baik, manusia serta spiritual dan alkitabiah. Keutamaan kemunian perlu dihidupi secara serius. Kesucian tidak bertentangan dengan kebebasan manusia. Justru sebaliknya, sementara kontrasepsi adalah penolakan kebebasan sejati. Kesucian adalah kebebasan yang sehat, karena itu menghormati tatanan moral. Pasangan Kristen diminta oleh Paulus ke-6 untuk menjadi misionaris, rekan kerja Allah yang bebas dan bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Rasul bagi pasangan lain yang bermasalah. Pernikahan adalah kerasulan yang paling tepat saat ini. Dokter dan petugas perawat kesehatan lainnya diminta oleh Paulus ke-6 untuk dapat memberikan kepada orang-orang yang sudah menikah atau yang ingin berkonsultasi dengan mereka nasihat-nasihat yang bijaksana dan arahan-arahan yang benar di mana mereka memiliki hak untuk berharap. Para uskup dan pastor diminta untuk mempraktekkan amal bagi jiwa-jiwa, untuk bersabar dengan orang-orang yang sedang menikah, untuk memperluas pelayanan kepada mereka, orang-orang yang sudah menikah tetapi mengalami kesulitan, sehingga menjadi suara dan cinta dari Sang Penebus, untuk menjadi seperti Yesus, yang tidak mengenal kejahatan tetapi belas kasih kepada setiap pribadi. Paulus ke-6 berkata, kita semua merindukan kebahagiaan yang ditemukan semata-mata dalam relasinya dengan hukum yang ditulis oleh Tuhan dalam hati manusia. Hukum yang harus kita perhatikan dengan sesama, dengan akal budi dan cinta. Paulus ke-6 mendukung kebijakan orang tua yang bertanggung jawab. Paulus menulis, jika kemudian ada motif serius untuk menggagalkan kelahiran yang berasal dari kondisi fisik atau psikologis suami atau istri atau dari kondisi eksternal, gereja mengajarkan bahwa kemudian diizinkan untuk mempertimbangkan situasi yang khusus ini lewat ritme kalender yang merupakan fungsi generatif untuk menggunakan pengaturan kelahiran pada periode tidak subur saja. Dan dengan cara ini mengatur kelahiran tanpa menyinggung prinsip-prinsip moral. Jadi tetap bagaimana regulasi kelahiran alamiah dipilih sebagai tindakan pertama yang utama
dalam usaha kita untuk mencoba membatasi kelahiran. Paulus ke-6 menjelaskan, karena itu kewajiban orang menikah menuntut suami dan istri untuk sepenuhnya menyadari kewajiban mereka dalam hal menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Tetapi jika kita kemudian memperhatikan kondisi fisik, ekonomi, psikologis, sosial yang relevan, mereka dianggap mampu menjalankan peran sebagai orang tua yang bertanggung jawab, dan bila dengan bijaksana dan murah hati memutuskan untuk memiliki keluarga besar, atau yang karena alasan serius dan dengan menghormati hukum moral, pilihlah untuk tidak memiliki anak lagi untuk waktu yang berdekatan, atau bahkan untuk periode yang tidak ditentukan. Sebagai konsekuensinya, komitmen untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab menuntut suami dan istri menjaga urutan prioritas yang benar, mengakui tugas mereka sendiri terhadap Tuhan, terhadap diri mereka sendiri, terhadap keluarga mereka, dan terhadap masyarakat seluruhnya. Moralitas dan mayoritas. Moralis terus mengatakan kepada kita bahwa moralitas bukan masalah mayoritas. Jadi semua melakukan maka hal itu benar. Itu belum tentu adanya. Martabat manusia dan hak-hak dasar tidak diputuskan melalui pemungutan suara, di mana suara mayoritas yang menang. Ini adalah pertanyaan tentang menghormati martabat, keadilan, kebenaran, dan kebebasan. Ini adalah pertanyaan tentang apa yang benar. Menurut Yohanes Paulus kedua, bahkan badan sosial mayoritas pun tidak dapat melanggar hak-hak ini. Dengan melawan minoritas, dengan mengisolasi, menindas atau mengeksploitasinya, atau dengan berusaha memusnahkan yang minoritas ini. Jadi kembali bahwa moralitas berbeda dengan suara-suara mayoritas. Ada ukuran, ada aturan di mana moralitas harus dijalankan sesuai dengan hukum ilahi dan hukum kodrat. Paulus ke-6 menjelaskan tentang perlunya transmisi kehidupan ditempatkan dalam kerangka visi Kristiani tentang pribadi manusia, seksualitas, perkawinan, dan keluarga. Kita sering mendengarkan pria dan wanita adalah gambar dan rupa Tuhan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dirinya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari kitab Kejadian. Dalam dokumen Familiaris Consortio, Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa cinta adalah panggilan dasar dan bawaan setiap manusia. Seksualitas adalah bagian integral dari manusia. Seksualitas bukan hanya masalah seksualitas biologis, bukan hanya soal organ pria atau wanita, tetapi seksualitas adalah dimensi penting dari kehidupan manusia. Sebuah ekspresi akan cinta. Pribadi manusia adalah kesatuan tubuh dan jiwa, sebuah pribadi, makhluk sosial, ciptaan, di atas semua itu adalah anak-anak Tuhan. Paulus Yohanes II menulis dengan menegaskan bahwa pasangan sebagai orang tua bekerja sama, rekan kerja, partner dengan Allah, Sang Pencipta dalam proses kelahiran dan melahirkan manusia baru. Kita tidak hanya berbicara dengan merujuk pada hukum biologi semata, memohon keturunan adalah kelanjutan penciptaan. Jadi kita menjadi bagian dari rencana Allah untuk melanjutkan kehidupan, melanjutkan ciptaan. Kembali bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah. Lebih lanjut, seksualitas manusia yang integral memiliki dimensi biologis, psikologis, sosial, intelektual, dan spiritual. Ada dimensi intrinsik antara seksualitas dan pribadi seseorang. Teolog Lukas menjelaskan dengan baik bahwa 3 hal berikut harus ditekankan. Seksualitas menyentuh seluruh pribadi manusia. Seksualitas adalah saling melengkapi dan membangun persekutuan, mengarah kepada persekutuan komunitas, dan seksualitas menyiratkan hubungan yang erat antara cinta dan kelahiran.
Jadi seksualitas bukan hanya soal kesenangan belaka, kepuasan duniawi atau jasmani belaka, tetapi ada hubungannya dengan erat, ada hubungan erat antara cinta dan kelahiran. Dalam perspektif Kristiani, seksualitas diarahkan pada penyatuan laki-laki dan perempuan yang dimateraikan dalam pernikahan, yang menghormati asas cinta yang eksklusif, total, dan permanen. Cinta suami istri adalah kesetiaan dan tak terpisahkan. Paus Fransiskus menulis seorang yang tidak dapat memilih untuk mencintai selamanya, memutuskan untuk mencintai selamanya, bahkan tidak dapat mencintai untuk 1 hari saja. Persatuan pernikahan yang eksklusif dan permanen ini disempurnakan dalam sakramen pernikahan. Sebuah tanda kehadiran Allah, kasih Kristus bagi gerejanya, dan rahmat dalam komunitas iman gerejawi. Tindakan seksual, tindakan hubungan suami istri adalah hak prerogatif dari pasangan yang sudah menikah. Jadi tindakan seksual, tindakan hubungan suami istri adalah dikhususkan hanya kepada orang yang sudah menikah. Dan tindakan ini harus bersifat unitif, persekutuan yang saling memberi, saling berbagi dalam hubungan suami istri. Dan yang kedua adalah prokreasi, kelahiran, penciptaan kehidupan. Aspek persekutuan dari tindakan seksual berarti persatuan alami antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri ketika melakukan hubungan seks. Di lain pihak, kontrasepsi menentang aspek prokreasi ini karena kontrasepsi mencegah kehamilan. Tindakan seksual tidak untuk prokreasi, hanya untuk kesenangan belaka, kepuasan belaka. Tindakan seksual dengan kontrasepsi yang pertama-tama tidak terbuka untuk kehidupan, tidak terbuka untuk kelahiran, yang merupakan dimensi penting dari seluruh kegiatan seksual. Di lain pihak, bayi tabung juga menentang aspek unitif karena kehidupan dimulai dari laboratorium dan melibatkan manipulasi kelahiran, manipulasi pembuahan. Paus menambahkan dengan sedih dalam surat ensikliknya Laudato Si, para ilmuwan menyelesaikan masalah orang miskin dan berpikir tentang bagaimana dunia bisa berbeda. Beberapa mengusulkan pengurangan tingkat kelahiran. Cukup mengkhawatirkan. Jadi kembali bahwa kontrasepsi adalah manipulasi, intervensi manusia. Manusia seolah-olah ingin menjadi Tuhan, membatasi kelahiran, membatasi kelangsungan hidup manusia. Manusia ingin menjadi Tuhan. Dan inilah mengapa Paulus selalu menentang kontrasepsi, karena yang pertama tidak terbuka untuk kehidupan. Kontrasepsi membatasi, menghalangi kelahiran. Salah satu hal yang penting perlu ingat bahwa kita bukan Tuhan, kita hanyalah partner, kita hanyalah rekan kerja kita hanya bagian dari kelangsungan hidup, bagian dari penciptaan ini. Dan kita tidak bisa memanipulasi kehidupan, memanipulasi kelahiran atau intervensi dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebebasan kita, hanya demi kesenangan kita sendiri, demi cinta diri kita sendiri, demi kenyamanan kita, keamanan diri kita, tapi kita lupa untuk mengutamakan Tuhan. Tuhan yang mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Lebih lanjut, gereja tidak hanya menentang kontrasepsi, tapi juga bersikap lebih keras terhadap aborsi. Sementara kontrasepsi bertentangan dengan sifat kesucian perkawinan yang menghalangi kelahiran, membatasi kehidupan, aborsi bertentangan dengan keadilan dan pelanggaran. Melanggar perintah ilahi, jangan membunuh. Jadi kembali bahwa kehidupan dimulai sejak masa pembuahan.
Jadi masa pembuahan disitulah kehidupan. Manusia tidak bisa menyatukan atau membuat pembuahan itu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Yohanes Paulus kedua tentu saja dari sudut pandang moral, kontrasepsi dan aborsi adalah kejahatan yang berbeda. Yang pertama, kontrasepsi bertentangan dengan kebenaran penuh dan tindakan seksual sebagai ekspresi yang benar dari cinta suami istri. Sementara aborsi menghancurkan kehidupan manusia. Ya, memang ada beberapa penulis atau komentator yang menegaskan bahwa sebenarnya kontrasepsi itu mencegah banyak aborsi. Memang kelihatan benar, tapi kontrasepsi memang menghalangi aborsi, tapi di dalamnya terdapat perpanjangan logisnya yang mengarah kepada penghalangan kelahiran ataupun juga kepada pembunuhan. Keduanya adalah buah dari pohon yang sama. Keduanya adalah bagian dari mentalitas kontrasepsi, mentalitas budaya hedonistik, mentalitas kepuasan, mentalitas cinta diri, kenyamanan, dan kepuasan diri. Pertanyaannya, apakah pengajaran gereja tentang moralitas seksualitas seperti yang tampaknya dirasakan oleh banyak orang terlalu negatif? Kelihatan, tapi tidak demikian. Hal-hal yang negatif, seperti misalkan jangan berbuat jahat, adalah pertama-tama bertujuan untuk memusatkan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik, yang diajarkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan kualitas sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita melihat jangan berbuat jahat adalah cara kita untuk berbuat baik dan menjadi lebih baik. Jadi ada sebuah tingkatan dari jangan berbuat jahat, ya kelihatannya dengan menggunakan negasi, tapi ini adalah untuk tujuan berbuat baik dan menjadi lebih baik. Magisterium mengatakan tidak untuk aborsi, euthanasia, dan lain-lainnya yang bersifat menghilangkan kehidupan manusia. Adalah untuk dapat mengatakan ya untuk martabat dan hak-hak manusia. Dimulai dengan hak untuk hidup dari saat pembuahan hingga kematian secara alamiah, bukan intervensi atau manipulasi manusia. Paulus sadar bahwa suratnya, dokumen Humanae Vitae, mungkin tidak akan mudah diterima oleh semua orang. Selama 50 tahun, ajaran gereja terus menyatakan bahwa dokumen Paulus ke-6 tentang pengaturan kelahiran terus menjadi suara yang mendukung kehidupan, cinta, kesetiaan, kesucian, dan kasih sayang. Kita semua ingin memperbarui diri terus-menerus. Setiap pembaruan di gereja pada dasarnya terdiri dari peningkatan kesetiaan pada panggilannya sendiri. Pembaruan teologi moral, etika seksual, dan sosial dimulai dengan kesetiaan dari para pastor, teolog, dan moralis terhadap panggilan mereka sendiri, yaitu untuk mencari, mewartakan, dan menjadi saksi kebenaran akan kasih. Dari semuanya itu kita harus sepakat bahwa yang paling penting bagi kita adalah mengikuti Kristus dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Santo Agustinus berkata, in necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Bersatu, unitas dalam hal-hal penting atau utama, bebas dalam hal-hal yang tidak utama, dan kasih dalam semua hal. Jadi demikian dokumen gereja tentang sukacita dan harapan, Gaudium et Spes dan Humanae Vitae, yang menekankan kepada kita bagaimana kita diminta untuk bekerja sama dengan Tuhan sebagai alatnya untuk melangsungkan kehidupan atau melangsungkan ciptaan. Jadi bagaimana kita tidak diminta untuk bertindak sebagai Tuhan, sebagai hakim yang awal untuk membatasi pembuahan, untuk membatasi kelahiran. Jadi kita tidak bisa intervensi ataupun manipulasi. Yang bisa kita lakukan adalah semuanya adalah lewat hal-hal yang alamiah.
kalender alamiah, di mana kita saat tidak subur, di sanalah kita bisa memberikan diri lewat hubungan suami istri. Jadi kita tidak bisa memanipulasi, mengintervensi kelahiran. Kita bukan Tuhan. Kita adalah ciptaan, rekan kerja dalam penciptaan. Lalu apakah yang harus kita ingat dalam moralitas perkawinan ini, khususnya bagi sahabat-sahabat mahasiswa, kita harus tetap mengingat kesucian diri kita. Kita harus menjaga kesucian diri kita harus menjaga kemurnian tubuh kita. Kita bukan pemilik utama dari tubuh dan jiwa kita adalah milik Tuhan. Jadi kebebasan kita adalah kebebasan tidak mutlak seperti yang kita bahas kemarin, bahwa kita tidak mempunyai kebebasan mutlak. Kebebasan kita adalah kebebasan bukan hanya dari diri kita sendiri, kebebasan dari ketakutan, dari kekangan, tetapi kita adalah kebebasan untuk mengasihi, kebebasan untuk kesucian, kebebasan untuk kemurnian. Jadi tidak benar adanya bahwa kita memberikan diri lewat pemberian diri tidak hanya lewat hubungan suami istri atau seksualitas, tetapi itu harus dalam jangka panjang, komitmen, kesetiaan, pernikahan. Disitulah bukti dari pemberian diri sesungguhnya, bukan hanya hubungan seks. Hubungan seks itu hanya pelengkap, kalau kita boleh bilang hanya sebuah pelengkap. Itu hanya privilege, keistimewaan, hadiah yang diberikan kepada orang-orang yang menikah. Jadi bukan semata-mata untuk cinta diri, kepuasan diri. Jadi ada sebuah komitmen dalam kehidupan manusia, dan itu yang perlu kita cari. Kita selalu ingin memberikan diri, dan kita juga ingin supaya orang menerima kita lewat komitmen, lewat kesetiaan. Dan itulah pentingnya pernikahan dalam kehidupan kita. Bukan hanya lewat hubungan seks, tetapi secara terus-menerus dalam jangka yang panjang, bahkan sampai maut memisahkan. Inilah pemberian diri yang sebenarnya. Pemberian diri dalam kehidupan timbal balik antara suami istri, pemberian diri untuk menjaga kesucian, untuk mencapai kesucian, dan untuk memelihara sebuah komunitas bersama putra-putri. Lalu kita perlu juga melihat hal-hal yang mengancam kesatuan atau kesejahteraan suami istri yang telah dibahas oleh Paulus ke-6 dalam dokumennya, hal-hal yang mengancam, hal-hal yang merusak kehidupan pernikahan. Yang pertama adalah perceraian.